Di awal-awal kepemimpinan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini, dia memunculkan beberapa gebrakan terbaru yang tentunya ini menjadi kabar yang menggembirakan buat teman-teman dosen, di mana Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi saat ini itu berusaha untuk menaikkan gaji dosen swasta maupun gaji dosen khusus untuk dosen-dosen PNS. Nah, tentunya rencana ini sudah dibahas dalam rapat bersama dengan Komisi 10 DPR. Seperti apa nanti mekanisme kenaikan gaji dosen untuk dosen swasta maupun dosen ASN itu sudah dibahas. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat di video YouTube-nya yang lengkap, yang sekitar hampir 4 jam itu, di Komisi 10 ya, rapat bersama di Komisi 10 DPR itu, Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap. Di situ ada rencana yang dimana nantinya itu akan dilakukan pengambilan ya, atau pemotongan dari anggaran APBN ya. Nah, ada juga permohonan kenaikan gaji dosen ini sebenarnya itu sudah dilakukan sejak lama ya. Apakah itu berhasil di kementerian yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Dan pembayaran tukin kemudian yang akan dirapel katanya juga akan sedang dipelajari. Jadi saat ini teman-teman yang banyak bertanya terkait dengan pembayaran tukin, saat ini sedang dibahas di Kementerian Keuangan, dan apakah mungkin akan dirapel? Ya, kemungkinan besar iya, karena ada ketidakadilan ya, atau kesenjangan antara dosen-dosen yang di bawah naungan Kementerian Agama maupun kementerian yang lain, yang notabene mereka itu sudah lama menerima tukin ya, sedangkan teman-teman dosen yang di bawah naungan Kemendikbud itu belum ya, sama sekali menerima tukin sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Jadi apakah akan dirapel? Ya, kemungkinan besar akan dirapel biar nanti tidak memunculkan kecemburuan sosial antara dosen yang di bawah naungan Kemendikbud maupun di bawah kementerian yang lain. Kemudian di sisi yang lain, di dalam rapat Komisi 10 itu juga dibahas tentang kenaikan dosen, di mana akan membuat skenario ya di dalam proses kenaikan dosen tersebut, bahwasanya gaji dosen ASN itu dinaikkan, sedangkan kebanyakan ya gaji dosen swasta itu tidak. Ya, kenapa demikian? Karena gaji dosen swasta itu kan bergantung dari tempat mereka bekerja di PTS-PTS, di mana seperti kita ketahui bahwa perguruan tinggi swasta itu memiliki keterbatasan kemampuan finansial di dalam menggaji dosen-dosennya. Ya, kalau ditanya bahwa apakah lalu kenapa selama ini tidak protes ke PTS-nya misalnya ya, atau tidak keluar dari PTS-nya gitu ya. Jadi tidak semudah yang dikomentari sebenarnya, atau tidak semudah yang membalikan telapak tangan, karena mungkin saja yang berkomentar itu tidak mengalami nasib seperti teman-teman dosen yang ada di swasta ya, atau perguruan tinggi swasta. Nah, tentunya kalau tidak ada kenaikan gaji ya bagi dosen swasta maupun bila dibandingkan dengan dosen ASN, tentunya akan memunculkan suatu permasalahan baru ya. Karena kenapa demikian? Karena baik dosen ASN maupun dosen non ASN itu adalah sama-sama putra terbaik bangsa Indonesia, dan mereka juga ya, baik itu dosen ASN maupun dosen non ASN itu sudah berkontribusi besar terhadap kemajuan ya, atau meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa gaji dosen ASN itu dalam beberapa tahun terakhir ya, meskipun tidak setiap tahun naik, tapi ada kenaikan gitu ya. Kenapa demikian? Karena di kampus-kampus swasta itu juga ada dosen-dosen ASN yang disebut sebagai dosen DPK ya. Ya, hak dan kewajibannya sama seperti dosen ASN yang dipekerjakan di PTN-PTN. Nah, oleh karena itu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu bersama dengan bantuan Komisi 10 itu akan memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan untuk menaikkan gaji dosen ya. Jadi tidak melihat ini adalah dosen PNS, ini adalah dosen non PNS. Semua yang berkaitan dengan dosen
maka kenaikan gajinya akan dipertimbangkan untuk dinaikkan. Ya gitu. Jadi ini melalui anggaran APBN ya akan dihitungkan kembali kira-kira seperti apa mekanisme nanti kenaikan gaji dosen ini ya, baik itu dosen ASN maupun dosen swasta. Nah, kemudian penganggaran untuk kenaikan gaji dosen swasta ini memang tidak mudah sebab ada mekanisme yang panjang ya. Jadi kita perlu juga memahami bahwa mekanisme Kementerian Keuangan itu membayar atau mendanai program-program oleh swasta yang tidak begitu mudah, tapi bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini yang akan menjadi pertanyaan besar ya atau pekerjaan besar untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena baik dosen ASN maupun dosen non-ASN atau dosen PNS maupun dosen non-PNS itu kan setidaknya sudah menerima tunjangan dari sertifikasi dosennya. Tetapi ini akan menimbulkan berbagai macam permasalahan tatkala misalnya nanti kalau tukin itu benar-benar direalisasikan, maka akan muncul itu kesetimpangan ya, kesejahteraan antara dosen PNS maupun dosen non-PNS. Meskipun saat ini itu sudah terjadi kesetimpangan. Nah, oleh karena itu salah satu sebenarnya faktor untuk meningkatkan pendidikan itu adalah dosen-dosennya atau guru-gurunya itu juga harus sejahtera. Saya yakin kalau mereka mendapatkan bayaran yang layak ya, misalnya di atas dari UMR, tentu mereka akan lebih bersemangat untuk mendidik anak didikannya gitu ya. Nah, kemudian ini pada dosen juga itu tergabung dalam Serikat Pekerja Kampus ya, yang dimana Serikat Pekerja Kampus ini juga seringkali memberikan masukan-masukan ya kepada kementerian-kementerian terkait dengan nasib dosen ya, dimana saat rapat dengan pendapat umum ya atau RDPU Komisi 10 itu meminta pemerintah itu tuh mengupayakan dosen-dosen di Indonesia itu memperoleh upah yang layak gitu. Jadi ya seperti kita ketahui bahwa masih banyak dosen-dosen ya yang tidak mendapatkan bayaran-bayaran yang layak gitu ya, terutama di Indonesia bagian timur maupun daerah-daerah tertinggal ya. Bahkan kalau di wilayah Jawa pun itu juga masih banyak dosen-dosen yang masih di bawah standar untuk pembayarannya gitu, terutama di kampus-kampus swasta. Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan dari Serikat Pekerja Kampus ini mengatakan bahwa jika dihitung dari kelayakan, maka angka yang pas untuk gaji dosen itu sebenarnya adalah sekitar 10 juta per bulan gitu. Itu baru gaji pokoknya saja, belum yang tunjangan-tunjangan yang lain. Bila kita membandingkan dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri, kenapa kok negara-negara maju itu seringkali memprioritaskan pendidikannya? Ya karena mereka juga dosen-dosennya mendapatkan bayaran yang layak gitu ya, yang di atas. Bahkan kalau saya ngobrol sama beberapa hari yang lalu, saya ngobrol sama profesor yang dari Indonesia yang memang mengajar di tempat saya kuliah ini, untuk yang associate profesor itu sekitar 800 sampai 900 juta per tahun. Untuk itu baru yang associate profesor ya. Kita tidak melihat yang kalau associate profesor itu setara dengan lektor kepala tetapi yang S3 gitu. Jadi karena di luar negeri itu kan tidak ada dosen yang bergelar master. Semuanya minimal S3, bahkan sebagian besar mereka sudah pernah melakukan postdoktoral. Jadi bisa dikatakan mereka jauh lebih matang dibandingkan mereka-mereka yang hanya cuma lulusan master gitu. Nah, ini kalau kita melihat dari perkataan dari Ketua Serikat Pekerja Kampus, maka 10 juta itu juga memang sebenarnya layak untuk diperjuangkan itu ya. Jadi jika ini tidak sampai ya di angka tersebut, ya minimal standar gaji dosen itu layak bagi dosen yang minimum ya 3 kali dari UMR di daerah masing-masing gitu. Jadi kita lihat juga bahwa dengan gaji yang di bawah dari UMR, kemudian kebutuhan setiap hari itu juga semakin meningkat, harga-harga barang itu juga tidak ada yang turun ya, malah naik terus, maka itu yang membuat dosen-dosen itu akhirnya tidak fokus untuk mendidik anaknya, sehingga mereka mencari sampingan ya untuk biar mereka bisa survive gitu. Nah, ini juga disebutkan bahwa Serikat Pekerja Kampus itu telah melakukan riset dan menemukan bahwa 61% dari 1.200 dosen itu mendapatkan gaji bersih di bawah dari 3 juta. Padahal di kementerian yang sebelumnya menyebutkan bahwa gaji dosen itu rata-rata 9 juta. Kemudian saya
membuat video dosen yang mana dulu ini, kenapa kok ada pernyataan bahwa rata-rata gaji dosen itu 9 juta ya di Sekretaris Menteri sebelumnya gitu ya. Jadi ini juga yang harus dipahami bahwa di Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, dan juga dosennya itu ratusan ribu ya, atau bahkan jutaan gitu, dan tidak memiliki rata-rata gaji yang sama. Jadi kalau kita mengikuti salah satu profesor yang ada di UNER waktu itu menyatakan bahwa semestinya dosen itu memiliki gaji, seluruh dosen di Indonesia itu memiliki standarisasi gaji yang pasti gitu ya, biar nanti tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara dosen A dan dosen B misalnya, tapi disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Jadi dari 1.200 dosen di bawah yang mendapatkan gaji di bawah 3 juta itu setara upah satpam bank loh, gitu ya, bisa dikatakan setara dengan upah satpam bank. Nah, untuk jenjang pendidikan S2 itu dosen minimal di Indonesia itu kan dosen minimal S2 gitu kan. Nah, kemudian dosen di perguruan tinggi swasta itu lebih tragis lagi, di mana mereka bahkan menerima gaji di bawah 2 juta untuk gaji pokoknya gitu ya. Bahkan beberapa dosen pun itu sudah nge-spill ya gaji-gajinya mereka, yang bahkan yang ada yang menjabat, ada yang tidak menjabat di sosial media itu. Ya, dari situ sebenarnya kita bisa mengambil pembelajaran bahwa ternyata gaji dosen di Indonesia itu segini gitu loh. Gitu. Jadi itu yang acap kali membuat mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya berpotensial menjadi dosen akhirnya mengulurkan niatnya mereka untuk mencari sebenarnya pekerjaan yang lebih layak dibandingkan untuk menjadi seorang dosen gitu. Nah, kemudian juga perlu diketahui bahwa untuk gaji PNS ya, dosen PNS itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024, di mana dosen berhak atas tunjangan kerja. Itu yang pernah saya bahas di sebelumnya, yang banyak juga dikomentari oleh teman-teman dosen, bahwa mereka itu katanya tidak pernah menerima kenaikan gaji. Padahal itu sudah diatur di dalam PP ya, nomor 5 tahun 2024, di mana di situ dosen itu mendapatkan tunjangan kinerja dengan fasilitas yang dapat mendukung pekerjaan berdasarkan pasal 80 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang tersebut ya, nomor 5 tentang aparatur sipil negara yang diundangkan pada 15 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu bisa membaca peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 kalau tidak mau baca secara keseluruhan, karena memang lumayan banyak gitu ya, sekitar 28 apa 60 halaman gitu. Itu Bapak Ibu langsung aja fokus ke pasal 80 ayat 1 dan 2 gitu. Nah, sementara dari rilis yang disampaikan oleh DPR RI, tukin dosen di perguruan tinggi ya, khususnya untuk perguruan tinggi negeri atau satuan kerja Satker, selama 4 tahun itu belum dibayarkan. Nah, oleh karena itu ini yang lagi diperjuangkan ya oleh kementerian, biar nanti tukinnya itu dirapel selama 4 tahun itu ya, biar nanti mereka juga mendapatkan tunjangan kinerja seperti layaknya teman-teman dosen yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, menanggapi soal tunjangan kinerja yang belum diperoleh dosen, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu mengatakan masih dalam proses pencairan dan penganggaran. Jadi ini Bapak Ibu harus bersabar untuk bisa mendapatkan tukin ya. Jadi nanti kalau sudah dapat tukin, jangan lupa ya untuk berkomentar di YouTube saya ya terkait dengan pembayaran tukin saudara. Nah, dua-duanya proses pencairan maupun penganggaran ini juga karena ada kekurangan ya, secepatnya kalau bisa di akhir tahun ini sudah bisa diselesaikan seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kenaikan gaji ya, rencana kenaikan gaji khusus untuk dosen swasta maupun dosen PNS. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Nanti kita bahas lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.